Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi rahimakumullah, berjumpa kembali bersama kami di IKT Islamic Channel, channel kaum awam. Kalau sebelumnya kita sudah menuntaskan pembacaan dan pembahasan singkat buku berjudul Pemuda Antara Hijaz dan Amerika karya Ustadz Budi Asyari LC. Kali ini insya Allah kita akan kembali berbicara tentang pendidikan, khususnya mengenai adab santri. Materi ini sejatinya kami buat dan sampaikan sebagai pembekalan pada kegiatan Mastasia, masa ta'aruf santri Ibnu Abbas Klaten, untuk tahun pelajaran 2020-2021. Jadi dikarenakan memang ini terkait dengan dampak COVID-19 kepada dunia pendidikan. Ya, semoga apapun yang kita lakukan di masa pandemi ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Tarbawi rahimakumullah, terkhusus kepada anak-anak santri baik putra maupun putri kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten Ibaska, ya barakallahu fikum. Perkenalkan, nama Ustadz Wulan Pintoko, ya Wulan Pintoko, ya nama yang familiar aslinya di kalangan kaum Hawa, ya. Jadi nanti tolong jangan sampai salah paham dan mungkin bisa jadi juga ada yang salah ucap. Jadi seperti yang satu ini. Ya, ini sudah terjadi berkali-kali tetapi tidak masalah, ya. Kemudian untuk lebih menghangatkan pertemuan kita kali ini, ya, perkenankan Ustadz untuk perkenalan lebih dulu, ya lebih lanjut supaya pertemuan ini semakin hangat dan mudah-mudahan menambah keakraban kita meskipun kita belum bertemu bertatap muka secara langsung. Ya, ini perlu kami matikan dulu, ya nanti agar videonya bisa lebih maksimal begitu. Ya baik, silahkan selamat menikmati. ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لو
هو الله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Ya, ini sudah lumayan ya. Kemudian untuk perkenalan kiranya cukup seperti itu dulu. Insya Allah kita lanjutkan ketika kita bisa bertatap muka secara langsung. Ya, kemudian mas-mas dan mbak-mbak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya perlahan masuk ke materi kita hari ini, yakni adab santri, atau kalau lebih umum adalah adab talibul ilm, adab penuntut ilmu. Nah, untuk mempermudah di sini ada istilah adab ya. Jadi adab ini nanti langsung kita samakan dengan istilah akhlak. Jadi adab sama dengan akhlak. Nah, ketika kita bicara masalah adab, maka kita juga harus bicara tentang tarbiyah atau pendidikan. Kenapa demikian? Sebab pendidikan adalah pintu besar peradaban manusia. Jadi di sini akan Ustadz sampaikan dulu pengertian pendidikan ya, atau tarbiyah, agar pemahaman kita bisa lebih menyeluruh. Ya, di dalam kitab Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli karya Syekh Muhammad Nur Suwaid Abdul Hafidh Suwaid dikatakan bahwa at-tarbiyatu hiya amaliyatu bina'it tifli syai'an fa syai'an ila haddit tamami wal kamal. At-tarbiyah atau pendidikan itu adalah proses membangun anak sedikit demi sedikit hingga mencapai tingkat yang lengkap lagi sempurna. Ya, dari sini kita tahu bahwa mendidik itu sama dengan membangun. Ya, kenapa kok disamakan? Ya, sebab keduanya memang mempunyai banyak kesamaan. Ya, di antaranya adalah baik mendidik ataupun membangun itu sama-sama dilakukan tahap demi tahap, mulai dari bawah ke atas. Ya. Keduanya juga menuntut adanya ketelitian, kerapian, kemudian ada komposisi yang pas, yang tepat, ya, pengawasan yang baik, kemudian juga ada kontrol yang konsisten, ya, tidak berhenti di satu tingkat tetapi terus menerus. Ya, mulai dari membangun pondasi hingga memasang atap sampai akhirnya bisa disebut sebagai bangunan yang kokoh, megah, bahkan indah. Anak juga dididik mulai dari tidak bisa apa-apa hingga dia bisa apa-apa, ya, bahkan hebat dalam banyak hal. Mulai dari mulai dari selalu dilayani hingga bisa mendidik diri sendiri secara mandiri, bahkan dia balik melayani. Ya. Lah, bedanya objek membangun itu benda mati, sedangkan pendidikan objeknya adalah anak yang hidup tentunya ya, tidak hanya fisik tetapi dia juga memiliki akal dan hati. Sahabat Tarbawi rahimakumullah, Ananda yang Ustadz sayangi, mas-mas dan mbak-mbak santri rahimakumullah, anak harus dididik sedemikian rupa sehingga ia tetap dalam kemanusiaannya,
sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Jangan sampai turun derajat. Ya. Makanya ada yang mengartikan pendidikan itu adalah ya dengan ungkapan memanusiakan manusia. Mendidik adalah membangun. Satu hal terpenting yang dibangun dalam diri seorang anak adalah adabnya atau akhlak. Lantas yang dimaksud adab itu apa ya? Ya, dalam buku berjudul Ensiklopedia Tasawuf, ya Tasawuf Imam Al-Ghazali. Jadi buku berjudul Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, karya Luqman Junaidi, dikatakan bahwa adab adalah pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari iman. Ya, kalau bicara ajaran Islam selalu akan ada kata iman, ya karena terkait dengan tauhid. Atau dengan kata lain, adab adalah tentang keindahan dan kepatutan dalam urusan agama atau dunia. Gitu ya. Nah, jadi selalu dikaitkan seperti itu. Selanjutnya, kita harus paham bahwa pendidikan adab ini adalah yang terpenting. Kenapa demikian? Ya, untuk jawabannya ya harus bersabar, karena jawaban dari pertanyaan ini insyaallah akan kita sampaikan di video yang selanjutnya, ya supaya tidak sepaneng, tidak terlalu lama berkonsentrasi, karena memang paling maksimal secara normal itu manusia bisa konsentrasi maksimal itu adalah 20 menit ya. Dilihat dari ilmu psikologi begitu yang pernah Ustadz baca. Jadi mohon maaf ya, sementara demikian mudah-mudahan berkah untuk semuanya, sehingga materi ini nantinya bisa kita pahami dengan baik. Ya kalau perlu disetel tidak hanya sekali, ditonton tidak hanya sekali, disimak tidak hanya sekali, tapi bisa berkali-kali. Ya supaya apa? Itu menjadi pondasi keilmuan kita yang kuat begitu untuk menerima materi berikutnya. Ya baiklah, sesi pertama ini kita tutup, kita istirahat sebentar, kemudian nanti silahkan menikmati apa yang ada ya di sisi kalian semuanya. Kemudian insya Allah kita tampilkan atau silahkan nanti menonton dan menyimak pada sesi kedua ya, video selanjutnya, yaitu terkait dengan jawaban kenapa pendidikan adab adalah yang terpenting. Itu dari Ustadz sementara. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, terkhusus santri putra dan putri kelas 7 PPTQ Ibaska yang sangat Ustadz cintai dan banggakan, rahimakumullah. Berjumpa kembali di IKT Channel bersama kami, ya channel kaum awam. Masuk ke sesi kedua dalam materi adab santri dalam rangkaian kegiatan Mastasia 2020-2021. Pada sesi pertama yang tadi sudah kita sampaikan, ya, kita sudah bicara tentang pengertian pendidikan dan pengertian adab. Ya, alangkah baiknya kita ulang lebih dulu tentang pengertian tersebut. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses membangun anak sedikit demi sedikit hingga mencapai tingkat yang lengkap lagi sempurna. Kemudian yang kedua, pengertian akhlak atau adab. Akhlak atau adab adalah pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari iman, atau bisa juga dikatakan pendidikan tentang keindahan dan kepatutan urusan agama atau dunia. Kemudian sudah Ustaz sampaikan pula tadi bahwa salah satu yang dibangun dalam diri anak adalah adab atau akhlaknya.
dan itu merupakan pendidikan yang paling penting. Pertanyaannya adalah kenapa itu menjadi yang paling penting di antara yang lainnya, begitu. Sahabat Tarbawi rahimakumullah, pendidikan adab menjadi yang terpenting itu dikarenakan minimal 3 hal, ya 3 sebab. Yang pertama adalah karena tugas utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sebagaimana sabda beliau, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain tiada bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian sebab kedua adalah bahwa akhlak atau adab mulia merupakan muara dari semua ibadah. Ya, salat contohnya begitu. Salat mencegah kita dari hal keji dan mungkar. Zakat membersihkan harta dan jiwa. Kemudian puasa ya salah satunya untuk menumbuhkan rasa empati terhadap kaum lemah dan seterusnya. Jadi jika ada orang yang ibadahnya itu nampak baik dari luar, tapi ternyata masih suka berperilaku negatif, bahkan mungkin zalim kepada orang, maka pasti ada yang salah dalam ibadahnya. Ya meskipun ibadahnya tetap syah. Kemudian sebab ketiga, kenapa pendidikan akhlak atau adab sebagai yang paling penting adalah bahwa ia merupakan bagian dari keseluruhan aktivitas ibadah dan keseharian seorang Muslim. Dalam setiap ibadah pasti ada ajaran adab yang seyogianya dilaksanakan, dan itu penting. Meskipun tidak menentukan sah tidaknya suatu amalan. Sebagai contoh, ketika kita sholat, ya bagi laki-laki cukup baginya menutup pusar sampai lutut, karena itu memang auratnya, dan itu boleh. Tapi apakah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala merasa cukup hanya dengan itu? Ya, sedangkan ketika kita pergi umpamanya ke hajatan walimahan begitu, kita mengenakan pakaian yang terbagus. Itu dari segi ibadah. Dari segi aktivitas keseharian juga seperti itu. Ya, asalkan ya adab-adab keseharian itu tidak melanggar syariat Allah, itu diperbolehkan, ya baik dalam hal menyapa, kemudian bersalaman, ya berbicara, bercanda, sampai mungkin menyampaikan pendapat atau mungkin yang lainnya. Kemudian sahabat Tarbawi rahimakumullah, dalam berbicara masalah adab ada 2 catatan penting yang harus kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa adab itu ada yang bersifat personal, vertikal, dan horizontal. Adab yang bersifat personal atau pribadi itu seperti merawat diri sendiri agar tetap bugar dan sehat, ya agar tidak zalim kepada diri sendiri. Sedangkan adab vertikal adalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, dan adab yang horizontal adalah adab yang berkaitan dengan hubungan antar sesama makhluk. Seperti adab salam, ya, berjabat tangan, bahkan adab kepada makhluk yang lain. Kemudian catatan kedua adalah adab itu ada yang sifatnya lahiriah dan ada yang bersifat batiniyah. Lahiriah terkait perilaku fisik, ya, biasanya tentang sopan santun dalam bergaul, dan ada yang bersifat batiniyah, baik yang terkait perilaku hati seperti ikhlas, ya, istiqomah, tawakal, dan masih banyak lagi. Baik yang bersifat lahiriah maupun yang batiniah, semuanya diatur dalam Islam. Sebagai seorang muslim tentunya ya kita ditekankan untuk dua-duanya kita lakukan. Ya kalau dalam bahasa kita ya jangan hanya mengutamakan lahiriah saja, ya seperti buah kedondong, dan jangan hanya mengurusi yang batiniah saja, sehingga mirip dengan buah durian yang kelihatan enak rasanya tetapi penampilan luarnya tidak menyenangkan, bahkan membahayakan. Ya. Kemudian kita ya dalam waktu yang sempit ini ya kita langsung saja masuk ke inti materi kita saat ini, ya ini adalah adab santri
atau yang lebih umum dikatakan sebagai adab penuntut ilmu. Ya, catatan ya kecil tapi pentingnya adalah bahwa ya, adab ini berlaku seumur hidup. Ya, bukan hanya ketika mas-mas dan mbak-mbak ini berstatus sebagai seorang santriwan atau santriwati. Karena seorang santriwan santriwati itu penuntut ilmu, dan kita dalam Islam seumur hidup diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya. Baik. Lah ketika kita paham bahwasanya adab ini memang aslinya sangat luas pembahasannya, maka di sini ya kami tidak akan banyak membahas poin-poinnya, hanya sedikit saja, ya beberapa. Jadi yang pertama, ya, adab seorang penuntut ilmu dan yang paling utama tentunya yakni niat yang lurus, ya, ikhlasun niyah. Ya, menuntut ilmu hendaknya murni karena menghadap ridha Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya, siapapun itu atau apapun itu. Dan ini sangat penting dijaga ya sampai ya hayat, ya sepanjang hayat begitu, sebab niat adalah penentu arah dan kualitas suatu amalan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, al-hadits ya muttafaqun alaihi. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Ya, sekarang antum sudah masuk ke PPTQ Ibnu Abbas. Silahkan bertanya pada diri kalian sendiri. Kalian nyantri di pondok pesantren Ibnu Abbas ini niatnya untuk apa? Yang sudah ikhlas karena Allah, alhamdulillah, tetap minta tolong ya dan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah dalam keikhlasan. Kalau yang masih ada niatnya itu bukan karena Allah, ya segera diluruskan. Yang niatnya karena ingin dipuji, karena kepintarannya nanti, ya karena hafalannya yang banyak, bahkan bisa 30 juz atau bahkan dapat sanad, ya ijazah qiraat umpamanya, atau mungkin ada yang pengen dapat uang saku, dapat banyak teman, dapat ijazah, ya segera luruskan itu. Ya, ketika kita beramal ikhlas karena Allah, maka kebesaran di sisi manusia pun ya insya Allah dengan izin Allah itu ya tetap ya kita dapatkan. Mudah-mudahan jika itu datang dan kita dapatkan, keikhlasan tidak terkikis dari hati kita. Dalam hal ini ya guru kami Ustadz Hanif Fakhruddin pernah berkata kepada kami, menyampaikan pesan dari kiai beliau sebelum lulusan pondok. Ya, dikatakan akhlisu fil a'mali takunu a'la darajat. Ikhlaslah dalam beramal, niscaya kalian berada dalam atau pada derajat yang paling tinggi. Kemudian adab kedua yang ingin Ustaz tekankan adalah husnudzon, ya baik sangka. Baik sangka kepada takdir Allah, apapun itu bentuknya, ya baik itu yang terjadi pada diri kita sendiri ataupun yang lainnya. Ya, dengan berbaik sangka kita akan menjadi seorang hamba yang senantiasa siap dan ridho dalam menghadapi cobaan seberat apapun. Orang yang senantiasa berbaik sangka, hatinya akan selalu cerah ceria. Tak ada kebencian, ya tidak ada pula awan gelap yang menutupi hatinya. Ia selalu memandang sesuatu dengan pola pikir positif, ya senantiasa optimis, ya pantang berputus asa dari rahmat Allah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya, santri yang selalu berbaik sangka kepada pondoknya, berbaik sangka kepada para pengasuhnya, juga pada teman-temannya, ya dengan izin Allah akan tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi pribadi yang berjiwa besar. Ya, seberat apapun, ya, seberapapun sakitnya hati ketika dizalimi, seberapa berat dan susahnya melawan hawa nafsu untuk tidak melanggar aturan, kemudian seberapa sumpeknya perasaan ketika ditegur atau bahkan dimarahi pengasuh, dan seberapapun sulitnya mengatur serta menjalankan aktivitas yang begitu padat dengan target-target minimal yang memang harus terlampaui, seorang santri yang selalu berhusnudzon akan mendapati dalam hati dan pikirannya cahaya
yang menuntunnya untuk tetap yakin bahwa semua yang ia lalui dalam rangka beribadah hanya untuk Allah, ya, untuk Allah semata, pasti akan mengantarkannya menjadi seorang pribadi yang unggul. Ia akan tahan banting, kemudian berjiwa besar, sekaligus ini yang paling penting, ya, menjadi hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah baik sangka. Ya, kemudian sahabat Tarbawi rahimakumullah dan santriwan-santriwati yang sangat kami sayangi, adab ketiga yang wajib kita praktekkan adalah at-tawadhu', yang sering kita artikan dengan rendah hati. Ya, sebagaimana ikhlas dan husnudzon, tawadhu' ini letaknya juga ada di hati, bukan dilihat dari tampilan fisik semata. Adab, ya, atau akhlak tawadhu inilah yang mengantarkan hamba pada perilaku kesopanan dan kesantunan yang tulus. Ya, sebesar apapun pencapaiannya ya di dunia, ya, seberapapun tinggi pangkat dan jabatan yang ia sandang, seberapapun banyaknya kekayaan dan ketenaran yang ia raih, kesopanan kesantunan yang tulus, ya, kesopanan dan kesantunan yang tak dibuat-buat atau dimanipulasi itu akan selalu dia kembangkan dan dia tampilkan. Ya. Kemudian seorang guru, ya, ini karena kalian besok juga akan menjadi guru, ya. Jadi seorang guru yang tawadhu, Mas, Mbak, ya, kelemah lembutannya dalam mendidik yang bersumber dari hati yang tulus akan menyentuh sanubari murid-muridnya, ya, cepat ataupun lambat. Ya, ketawaduan yang memang itu diiringi insyaallah, ya, dengan doa baik untuk anak didik dan lembaga tempat ia berkhidmah atau mengabdi. Ia tetap tegas dalam menjaga disiplin santri, ketegasan yang memang dibalut kelemah lembutan seorang guru atau seorang tua begitu, karena sebagai wakil, ya, dari pengganti dari orang tua kalian, itu dengan penuh kasih untuk murid-muridnya, tanpa peduli, ingat, tanpa peduli seburuk apapun timbal balik yang ia dapatkan dari muridnya. Ya, begitupun para murid, ya, Mas dan Mbak semuanya, dan sahabat Tarbawi tentunya, ya, rahimakumullah. Murid yang tawadhu', ia tak akan marah ketika ditegur dan dinasihati, tak akan dendam ketika dimarahi, tetap berlemah lembut ketika dalam posisi menang. Murid yang tawadhu tak akan merasa malu untuk meminta maaf ketika memang ia salah. Tak akan enggan untuk memperbaiki hubungan baik dengan orang yang menyalahinya. Ia pun tak akan pongah ketika dipuji, tak akan tinggi hati ketika berada di puncak prestasi. Ia sadar benar bahwa semua pencapaiannya adalah atas izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pun sadar benar bahwa lawan dari tawadhu itu adalah takabur. Lawan rendah hati adalah sombong, ya, congkak atau pongah. Ya, ini ia sadar benar. Kemudian ia pun sadar dengan sebenar-benarnya bahwa dengan tak mau mendengar nasihat baik dan meremehkan manusia itu sudah cukup baginya untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, ya, siapapun itu. Murid yang tawadhu, Mas, Mbak, ya, akan selalu sadar akan statusnya sebagai seorang penuntut ilmu, sehingga ia akan selalu berusaha untuk menjaga sikap baiknya dimanapun dan di hadapan siapapun. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa seorang murid yang tawadhu', ini mohon perhatikan, akan selalu menyempatkan diri untuk mendoakan kebaikan bagi para pengasuh dan tempat di mana dia menuntut ilmu. Jadi tolong itu jangan sampai lupa. Dan hal yang terakhir, ya, yang keempat, ini juga yang sangat penting untuk kita perhatikan, apa itu? Yaitu penampilan baik, ya, penampilan lahiriah yang baik, husnul madhhar. Ya, memang, ya, dalam kualitas, ya, menilai kualitas amalan, Allah Subhanahu wa taala selalu mengedepankan untuk melihat kondisi hati seorang hamba, ya, sebelum tampilan lahiriahnya. Namun
kita juga mesti paham ya bahwa Allah itu menyukai keindahan, dan keindahan itu bisa dicapai dengan tampilan lahiriah yang baik ya, salah satunya begitu. Secara singkat Ustadz katakan bahwa penampilan fisik dan performa lahiriah akan sangat membantu dalam kita berdakwah yang mengajak manusia kepada kebaikan. Meskipun bukan segala-galanya, tetapi penampilan fisik yang rapi dan perilaku lahiriah yang baik itu sangat berarti untuk melancarkan komunikasi kita dengan orang lain. Sebab bagaimanapun ya, kita sebagai manusia yang serba terbatas ini ya memang diperintahkan untuk menilai hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Sedangkan yang sifatnya batiniah itu hanya Allah saja yang mengetahui dan berhak untuk menilainya. Ya. Dan kita harus camkan bersama bahwa baik adab yang batiniah ataupun yang lahiriah semuanya membutuhkan landasan ilmu. Sebab semuanya sudah ada batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, ya, sehingga kita harus belajar, ya, sehingga nanti amal memang harus selalu diilmui, kemudian ilmu memang harus diamalkan, ya, dengan ikhlas, itu catatannya, ya, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, ya. Dan sebelum Ustadz akhiri pertemuan yang singkat ini, ada satu atau mungkin ya beberapa gambar atau video yang perlu Ustadz tampilkan sebagai contoh amalan adab yang praktis lah begitu. Amalan adab yang praktis ya, mulai dari yang pertama ini ya, kita lihat ini adab terkait dengan belajar mengajar. Ya, ini ada guru, kemudian ada murid, ya. Tetapi apa? Muridnya ternyata di atas kasur, kemudian gurunya malah justru di bawah. Nah, ini tidak sesuai dengan adab lah begitu. Kemudian mulai dari yang pertama ya, ini ada belajar mengajar. Nah, ini ada seorang guru di sini. Ya, di sini ini guru. Kemudian di sini ada murid, ya, sedang belajar membaca Al-Quran. Ini ngajarin baca Quran. Kemudian ya sayangnya ini sesuatu yang mulia, tetapi cara ngajarnya ya tidak sesuai dengan adab Islami. Kenapa? Karena muridnya ada di atas kasur, ya, kemudian gurunya malah justru di bawah. Ya, harusnya dibalik. Ya, guru yang di atas kasur, kemudian muridnya yang di bawah. Ya, siapapun itu gurunya ataupun ya siapapun itu muridnya. Itu ya mohon dicamkan benar. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait ini adab apa? Masuk ruangan ya, umpamanya masuk ke kamar atau mungkin ke rumah. Ya, ini Ustadz ambilkan dari sinetron Turki Ertugrul. Ya, dilihat masuk. Assalamualaikum. Salam jarak jauh mungkin pas untuk ketika masa pandemi. Ya, karena memang tidak boleh salaman. Alhamdulillahilladzi jama'akum. Ya. Itu ya, kemudian yang ketiga ini adab terkait ya salaman begitu, berjabat tangan atau menyapa keluarga secara umum. Ya, ada bapak, kemudian ibu, kemudian ada saudara, dan di situ ada wanita yang bukan mahram. Ya, kita lihat. Ya, ini datang, ini Ertugrulnya, ini itu bapaknya dan ibunya juga keluarga. أهلا بك في وطنك. سلمت يا أبي. Ini kakaknya. أهلا بك يا أخي. أهلا بك أنت. شرفتنا. Kemudian kakak ipar.
Ini adiknya, ya, dan penuh sayang begitu dan kebanggaan. Yang bukan mahram ini anak asuh ya, dari bapak ibunya. Ini ibunya. Ya, luar biasa. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah adab menyambut orang yang dimuliakan, ya, mungkin seperti pemimpin, kemudian guru begitu. Ya, kita lihat salah satu alternatif contohnya. Ya, seperti itu. Dan ini bawahan-bawahannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang masuk ya ke dalam majelis. Ya, ini contoh yang baik ya, bisa dipraktekkan. Hamdulillah. Ta'alu biyakum. سنرى ماذا سيحدث. أتمنى أن لا تحدث مشكلة. إن شاء الله. ما الذي سيقوله في الاجتماع؟ هل سيتحدى كورتوغلو؟ لا أحد يعلم ما الذي سيحدث. نعم، لا أحد. تعال لندخل ونرى. هيا هيا. Seperti itu, menyelami orang yang lebih dulu masuk ke majelis yang mulia begitu. Ya. Salamnya cukup seperti itu ya, karena mungkin kalau dengan mengucap salam ya nanti menjawabnya terlalu ya ribet ya, sehingga cukup seperti itu, mungkin salamnya hanya cukup sekali lah begitu. Kemudian ini contoh yang buruk ya, masuk majelis tetapi buruk. Kenapa? Ya kita lihat. Ya, seperti itu. Dia masuk ya tanpa memberi penghormatan, dia langsung duduk ya, tidak menyapa sama sekali, dan itu buruk dan tidak patut ditiru gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, ini terkait dengan adab berjalan bersama pemimpin atau mungkin yang dituakan ya, sesepuh. Ini bapaknya El Kubul, berjalan selalu di depan, selalu di depan. Ini adiknya, ya, tetapi ya, adik kandung, tetapi tetap dianggap sebagai bawahan sehingga dia berada di pas belakangnya gitu. Baiklah, itu beberapa contoh terkait adab praktis ya. Saya mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan ya terkait tampilan-tampilan tadi. Ya, kemudian sampailah kita pada akhir perjumpaan kita. Ya, baiklah sahabat Tarbawi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri ya, baik santriwan maupun santriwati, terkhusus kelas 7 PPT Ibnu Abbas Klaten. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait adab santri atau adab penuntut ilmu. Ya, jadi jangan sampai menjadi penunggu ilmu. Ya, istilahnya adalah penuntut ilmu. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada titik-titik pemahaman yang bisa
kita satukan, ya, kemudian itu bisa kita pahami dengan baik sehingga mengantarkan kita menjadi pribadi yang beradab baik di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan makhluk-makhluknya. Ya, sekian kita tutup majelis ini. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.